Selamat malam, perkenalkan nama saya Jen Susantuka, kelas A, NIM 19030300021, semester 6, Prodi Sosiologi. Dalam tugas Sosiologi Politik, saya akan menjelaskan sedikit. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian konsep kebijakan, terutama jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Secara umum, mereka mewakili visi Cina untuk Cina hubungan dengan Amerika Serikat, globalisasi dan dunia global masing-masing. Buku ini mempelajari ketiga konsep tersebut. Banyak internasional analis menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategi yang diperhitungkan Beijing untuk membangun tatanan dunia sinosentris. Dalam analisis yang relevan, konsep-konsep ini sering dianggap sebagai rencana strategis yang koheren dan konsisten, mencerminkan visi geopolitik konkret Beijing atau Xi Jinping. Argumen yang relevan berasumsi bahwa sistem otoriter Cina yang sangat terpusat dapat menjadi dengan mudah dimobilisasi untuk mencapai tujuan geopolitik Beijing atau Xi Jinping. Menariknya, meskipun tidak secara langsung menanggapi kontra internasional mereka, bagian argumen serupa dibuat di Cina. Beberapa akademisi Cina dan analis media menafsirkan konsep-konsep itu sebagai bagian dari Cina strategi Partai Komunis. Untuk pemimpin peremajaan nasional Tiongkok, mereka adalah produk yang dirancang tingkat atas dari pemerintah pusat atau pimpin puncak. Jadi, argumennya, konsep diplomatik itu mencerminkan kebijaksanaan para pemimpin Cina untuk membuat Cina besar kembali. Buku ini bagaimanapun berpendapat bahwa pandangan di atas salah. Dia mengembangkan pendekatan politik slogan untuk mempelajari kebijakan luar negeri Tiongkok konsep. Argumen utamanya adalah bahwa kebijakan luar negeri Cina itu konsep harus dipahami sebagai slogan politik daripada konkret. Rencana strategis. Dalam buku ini, slogan mengacu pada politik pendek dan mencolok. Frase isal digunakan sebagai sarana untuk memusatkan perhatian dan menasihati untuk tindakan. Penggunaan perhatian dan penasihat itu untuk tindakan, penggunaan slogan-slogan politik memiliki sejarah panjang di Cina. Buku ini berpendapat bahwa slogan-slogan politik adalah tidak sepenuhnya kosong atau retoris, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi politik. Pertama, deklarasi niat. Kedua, penegasan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional. Ketiga, propaganda negara sebagai sarana persuasi massa. Dan keempat, panggilan untuk dukungan intelektual. Fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat, untuk menarik perhatian dan dorongan untuk tindakan. Banyak analisis internasional fokus pada bagian ini dan cenderung berlebihan. Menafsirkan alasan strategis dari konsep-konsep Cina itu, mengingat mereka sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Namun, alam slogan memutuskan bahwa mereka adalah frase politik pendek dan dengan demikian luas dan ide-ide yang tidak jelas, seperti yang akan ditujukan buku ini.
Ketiga jenis kekuatan besar baru, hubungan inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas massa depan bersama untuk manusia, dikemukakan oleh Xi Jinping, itu adalah ide yang sangat kabur yang tidak memiliki definisi atau cetak yang sangat kabur, yang tidak jelas. Proses mengisi ide-ide itu dengan makna sering terjadi secara berurutan dan bertahap. Pengenalan mereka dan pengembangan selanjutnya, Oppmann, mengikuti pendekatan pembukaan lunak. Seperti yang dijelaskan Johnson, mereka tidak dibayangkan dan direncanakan secara menyeluruh, kemudian diselesaikan sesuai untuk desain itu, seperti yang banyak orang lihat di Barat. Sebaliknya, mereka pertama kali diumumkan dengan kemeriahan besar, struktur didirikan sebagai deklarasi niat, dan baru kemudian diisi dengan konten. Ketika datang ke konsep tanda tangan, deklarasi niat ini menandakan dua tingkat hubungan kekuasaan. Yang pertama, visi pribadi dan pemimpin puncak. Dua, visi Cina sebagai pimpinan regional dalam kurun jika bukan global. Sehubungan dengan itu, pengenalan konsep tidak hanya tentang mengkomunikasikan visi, tetapi juga tentang hubungan kekuasaan visi yang melekat padanya. Dengan kata lain, itu banyak lebih dari pernyataan niat. Ini membawa fungsi kedua slogan, tegaskan kekuatan dan uji dukungan. Ketika slogan kritis diletakkan diteruskan oleh seorang pemimpin puncak, ia tidak hanya menandakan visinya tetapi juga mengharapkan untuk membangun otoritas pribadinya. Misalnya, dalam beberapa tahun pertama ketika seorang pemimpin baru mengambil alih kekuasaan, dia akan memperkenalkan slogan-slogan baru untuk menandakan slogannya sendiri, visi kepemimpinan, mewakili sikap berjalan keluar dari bayang-bayang pendahuluannya dan dengan demikian menegaskan kekuasaannya. Dalam hal ini, respon aktor domestik terhadap slogan ini tidak hanya mewakili umpan balik mereka untuk visi tetapi juga dukungan politik untuk ini. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.